Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 limit. Kita akan membahas soal uji kompetensi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 95 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, tentukan nilai dari yang A, limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan X ditambah 1 dikurangi akar 10 ditambah 2x. Untuk ini kita kalikan dengan sekawan yang di bawah. X ditambah 1 ditambah akar dari 10 ditambah 2x per X ditambah 1 ditambah akar 10 ditambah 2x. Ini kita kalikan sehingga didapat limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 dikalikan dengan X ditambah 1 ditambah akar dari 10 ditambah 2x per, kalau ini kita kalikan X ditambah 1 kuadrat dikurangi dengan yang di dalam akar 10 ditambah 2x sama dengan limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 dikalikan dengan X ditambah 1 ditambah akar dari 10 ditambah 2x per, yang ini kita kuadratkan. X dikuadratkan X kuadrat 2 dikali X dikali 1 2x, 1 dikuadratkan 1, yang ini kita buka kurungnya, negatif kali 10 negatif 10, negatif kali positif 2x negatif 2x, yang ini kita coret. 2x dikurangi 2x 0, 1 dikurangi 10 negatif 9, sehingga limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 dikali dengan X ditambah 1 ditambah akar dari 10 ditambah 2x per X kuadrat dikurangi 9. Ternyata atas dan bawah sama, kita coret saja. Karena kalau dibagi sama dengan 0, sehingga didapat limit X mendekati 3, X ditambah 1 ditambah akar dari 10 ditambah 2x. Kita substitusi nilai X sama dengan 3, sehingga didapat 3 ditambah 1 ditambah akar dari 10 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 3 tambah 1 4 ditambah akar dari 10 ditambah 2 kali 3 6, 10 tambah 6 16. Ini sama dengan 4 ditambah akar 16 4, 4 tambah 4 8. Maka ini adalah hasilnya. B. Limit X mendekati 1, 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. Kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke persamaan ini, sehingga didapat 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 1 kuadrat 1 kali 3 3 dikurangi 2 dikali 1 2 ditambah 5 sama dengan 6. C. Limit X mendekati tak hingga, akar X dikurangi 4 dikurangi akar 9x dikurangi 1 dibagi akar 4x ditambah 5 dikurangi akar X dikurangi 1. Karena di sini X mendekati tak hingga, sehingga kita perhatikan koefisien dari X. Di sini pangkatnya X pangkat 1. Kita perhatikan koefisien dari X ini. Di sini akar koefisiennya 1, akar 1 dikurangi. Di sini koefisiennya 9, akar 9 dibagi akar koefisien X yaitu 4 dikurangi koefisien dari X 1, akar 1 sama dengan akar 1 1 dikurangi akar 9 3 per akar 4 2 dikurangi akar 1 1. Ini sama dengan negatif 2 per 1 atau sama dengan negatif 2. D. Limit X mendekati tak hingga, 10x pangkat 3 ditambah 8x per x ditambah 1 dipangkatkan dengan 1/5.
Ini sama dengan, karena X mendekati tak hingga, sehingga kita bisa tulis limit X mendekati tak hingga. Kita perhatikan X pangkat tertinggi, di sini X pangkat 3. Sehingga untuk 8X ini mendekati 0, sehingga yang di atas 10X pangkat 3 per X ditambah 1. Pangkat yang paling besar adalah X pangkat 1. Untuk yang 1 ini mendekati 0, sehingga didapat 10X pangkat 3 per X pangkat 1/5. Ini sama dengan X pangkat 3 dibagi X, maka didapat limit X mendekati tak hingga sama dengan 10X pangkat 2 dipangkatkan 1/5. Limit X mendekati tak hingga ini sama dengan 10 pangkat 1/5 dikali dengan X 2/5. Karena X mendekati tak hingga, sehingga didapat tak hingga. Nomor 2, tentukan nilai dari yang A, limit X mendekati tak hingga sin pangkat 3 2X per X ditambah 1 akar 10 ditambah 2X. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini, didapat sin pangkat 3 2 dikali 0 per 0 ditambah 1 dikurangi akar 10 ditambah 2 dikali 0. Yang di atas sin pangkat 3 2 kali 0 0 per 0 ditambah 1 1 dikurangi 10 ditambah 0 akar 10. Kita perhatikan di sini untuk nilai sin 0 sama dengan 0, sehingga maka didapat di sini 0 per 1 per akar 10 sama dengan 0. B, limit X mendekati 0 2X cos X per sin 3X ditambah sin X. Kita harus ingat, kalau sin A ditambah sin B itu sama dengan 2 dikali sin A ditambah B per 2 dikalikan dengan cos A dikurangi B per 2, sehingga untuk sin 3X ditambah sin X sama dengan 2 dikali sin A nya 3X ditambah B nya adalah X per 2 dikali cos A nya 3X dikurangi X per 2. Ini sama dengan 2 sin 3X ditambah X 4X dibagi 2 2X dikali cos 3X dikurangi X 2X dibagi 2 X. Maka persamaan ini bisa dirubah menjadi limit X mendekati 0 2X cos X per 2 sin 2X dikali cos X. 2-nya kita coret, cos X-nya juga kita coret, maka didapat limit X mendekati 0 X per sin 2X. Dari persamaan ini kita dapatkan 1/2. C, limit X mendekati pi per 8 tan 6X dikurangi 3/4 pi per tan 2X dikurangi 1/4 pi sama dengan limit X mendekati pi per 8. Yang ini kita keluarkan 3, sehingga didapat tan 3 dikali dengan 6 dibagi 3 2X dikurangi. Yang ini kita bagi dengan 3 1/4 pi per tan 2X dikurangi 1/4 pi. Kita misalkan untuk Y sama dengan yang ada di dalam kurung 2X dikurangi 1/4 pi. Kalau X-nya sama dengan pi per 8, maka nilai Y-nya Y sama dengan 2 dikali pi per 8
dikurangi 1/4 Pi. 2 bagi 2, 8 dibagi 2, 4. Maka Pi per 4 dikurangi Pi per 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0. Sehingga persamaan ini berubah menjadi limit Y mendekati 0 tan 3, yang ini adalah Y per tan Y. Sehingga kalau kita menemukan seperti ini, sama dengan 3/1 atau sama dengan 3. D. Limit X mendekati A cos X dikurangi cos A per X dikurangi A. Kita harus ingat, untuk cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin A ditambah B per 2 dikali dengan sin A dikurangi B per 2. Sehingga untuk cos X dikurangi cos A sama dengan negatif 2 dikali sin X ditambah A per 2 dikali sin X dikurangi A per 2. Kita substitusi ke persamaan ini sehingga didapat limit X mendekati A, persamaan yang di atas, negatif 2 dikali sin X ditambah A per 2 dikali dengan sin X dikurangi A per 2 per X dikurangi A. Sama dengan yang ini kita pecah, karena ada koefisien negatif 2 kita taruh luar, negatif 2 dikali limit X mendekati A sin X ditambah A per 2 dikali dengan limit X mendekati A sin X dikurangi A per 2 per X dikurangi A. Karena di sini koefisiennya sama, maka sama dengan 1/2, sehingga didapat negatif 2 dikali. Yang ini kita substitusi nilai X sama dengan A, maka didapat sin A ditambah A per 2 dikali dengan 1/2 sama dengan negatif 2 dikali sin 2A tambah A 2A per 2 dikali 1/2. Yang ini kita coret karena sama, 2 dibagi 2, 1, maka didapat negatif sin A. Nomor 3, sebuah mobil bergerak dapat dinyatakan dengan suatu fungsi St, T kuadrat ditambah 5T. Tentukan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 detik. Maka persamaan ini kita harus ingat, untuk kecepatan limit H mendekati 0, Ft ditambah H dikurangi Ft per H. Jika T-nya sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan F ini sehingga didapat limit H mendekati 0, F2 ditambah H dikurangi F2 per H. Kita substitusi ke persamaan St sehingga didapat limit H mendekati 0 T kuadrat, maka 2 ditambah H kuadrat ditambah 5T, 5 dikali 2 ditambah H dikurangi F2, kita substitusi 2-nya, 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 per H. Limit H mendekati 0, ini kita kuadratkan, 2 dikuadratkan 4, 2 dikali 2 dikali H, 4H ditambah H dikuadratkan H kuadrat ditambah 5 dikali 2, 10, 5 dikali H, 5H. Negatif kali 2 dikuadratkan 4, negatif kali 4, negatif 4, 5 kali 2, 10, dikalikan negatif, negatif 10 per H. Yang ini kita coret, 10 dengan dikurangi 10, sehingga sisanya adalah limit H mendekati 0, H
H kuadrat 4H ditambah 5H ditambah 9H per H. Hanya kita keluarkan, maka didapat limit H mendekati 0, H dikali H ditambah 9 per H. Hanya kita coret, maka didapat limit H mendekati 0, H ditambah 9. Hanya kita substitusi, maka 0 ditambah 9 sama dengan 0. Sehingga kecepatannya adalah 9 meter per detik. Nomor 4. Suatu lembaga sensus diminta memprediksi kepadatan penduduk maksimal di sebuah kota dengan luas 100 km persegi. Lembaga menyatakan jumlah penduduk di kota tersebut dalam bentuk fungsi estimasi Fx ini, dengan X mewakili tahun. Berapakah kepadatan penduduk maksimal kota tersebut? Apakah kota tersebut layak dihuni hingga jangka panjang? Berikan alasannya. Catatan di sini, suatu kota dinyatakan layak huni jika tingkat kepadatan penduduknya tidak lebih dari 500 penduduk per kilometer persegi. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Kalau X mendekati tak hingga, maka Y akan mendekati 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga persamaannya yaitu 35.000 ditambah X dikali sin 40.000 per X. Kita ganti X menjadi Y sehingga didapat limit Y mendekati 0, 35.000 ditambah 1 per Y dikali sin 40.000 per 1 per Y, sehingga limit Y mendekati 0, 35.000 ditambah 1 per Y sin, yang ini Y nya taruh atas 40.000 Y. Kita pecah limitnya, limit Y mendekati 0, 35.000 ditambah limit Y mendekati 0 sin 40.000 Y per Y. Yang ini tidak ada variabel Y, maka didapat 35.000 ditambah. Berdasarkan sifat, kalau limit Y mendekati 0 sin 40.000 Y per Y, ini sama dengan 40.000 atau sama dengan 75.000. Berapakah kepadatan penduduk maksimal kota tersebut? Yaitu kepadatan penduduk 75.000. Apakah kota tersebut layak dihuni? Berarti 75.000 kita bagi dengan 100 sama dengan 750 penduduk per kilometer persegi. Padahal untuk layak huni, kepadatan penduduk tidak lebih dari 500, sehingga dapat disimpulkan daerah tersebut tidak layak karena melebihi 500 penduduk per kilometer persegi. Nomor 5, sejenis penyakit menular disebabkan oleh bakteri yang memiliki spesifikasi kerja menyerang paru-paru. Bakteri tersebut biasanya menyebabkan batuk hebat pada orang yang terinfeksi saat jumlah bakteri mencapai 4.000. Misalkan jumlah bakteri dinyatakan dalam fungsi NT, ini adalah persamaannya dalam puluhan, dengan T menyatakan waktu membelah diri dalam jam. A. Berapakah jumlah maksimum bakteri tersebut selama ia hidup? Yang A, kita menggunakan limit T-nya tak terhingga. Persamaannya 12.000 T per 15 ditambah 2T. Karena di sini tak terhingga, maka hasilnya adalah di sini koefisien T-nya pangkatnya 1. Koefisiennya adalah 12.000 per yang ada T-nya adalah 2 sama dengan 6.000.
dalam puluhan bakteri. B. Kapankah orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain? Maka kita bisa menggunakan limit T-nya mendekati A. Persamaannya 12.000 T per 15 ditambah 2T. Ini hasilnya adalah 4.000. Kita substitusi nilai T sama dengan A ke persamaan, sehingga didapat 12.000 A per 15 ditambah 2A sama dengan 4.000. Kita kalikan silang, 12.000 A sama dengan 4.000 dikali dengan 15 ditambah 2A. 12.000 A sama dengan 4.000 kali 15, 60.000. Ditambah 4.000 dikali 2A, 8.000A. 8.000A kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 4.000A sama dengan 60.000. Sehingga A sama dengan 60.000 dibagi dengan 4.000. A sama dengan 15. Sehingga kapan orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain, yaitu saat 15 jam. Demikian pembahasan soal uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.